Hai guys, nice to see you again. Ini adalah sesi kedua dari Best Forwarder, yaitu Best Forwarder Check kedua. Ya, apa yang akan kita tahu, gimana ngomongnya? Bagaimana cara kita menentukan forwarder ini bagus atau enggak? Ya, lewat step kedua ini. Ya, Anda harus nonton dulu step pertama ya, supaya nyambung. Ya, step kedua ini adalah, nah, ketutup. Ya, pokoknya itulah estimasi report progress barang. Oke, apa yang saya bilang? Ya. Jadi gini, kalau sebelumnya di pertama adalah nota terima barang. Udah ketahuan nih, barang itu nyampe contohnya 26 April 2021 barang sampai gudang Cina. Nah, ya, udah tertulis jelas tuh di nota terima barang. Ya, setelah itu barang akan mengalami kondisi di mana barang itu ya, dimasukin ke kontainer gede, masukin ke kontainer ini satu kontainer nih gede ya. Kontainer itu kalau nggak tahu apa, kontainer itu kayak gini, no forwarder ya, kalau nggak tahu bentuk kontainer. Nah, kontainer tuh ini ya, kalian juga sering lihat nih. Nah, ini adalah kontainer ya, jadi barang Anda itu yang kecil itu dimasukin sini. Nah, nunggu sampai penuh nih. Jadi tergantung seberapa banyak ya klien dia. Nah, klien dia seberapa banyak barangnya. Ya, jadi nunggu nih sampai ini tuh penuh. Nah, setelah penuh, nah ini yang saya maksud. Dia akan memberitahukan kepada Anda ya, estimasi sampai. Misal penuhnya tuh selama 3 hari lah ya, contoh. 29 April tuh loading barang tuh udah beres. Ya. Di 29 April barang udah, kontainernya udah ditutup, udah mulai jalan ke Indonesia. Nah, di situ berarti kan kalau lewat laut itu estimasinya adalah 3 sampai 5 minggu, dicatat ya. Kalau laut itu 3 sampai 5 minggu. Kalau lebih dari ini itu nggak wajar berarti forwardernya. Ya. Terus kalau udara itu 7 sampai 14 hari maksimal. Kalau lebih dari ini itu nggak wajar. Ini menurut pengalaman saya ya. Menurut saya aja deh. Takut ada ya nggak suka apa gimana forwarder lainnya. Kalau dia nyampe-nya itu 6 minggu nih setelah loading barang. Nah, jadi ingat, dihitungnya itu setelah loading barang, bukan setelah barang nyampe. Ya. Nah, lalu sama dia bilang, ya berarti kan kalau 29 April ini kemungkinan sampai kalau sebulan itu berarti di 29 Mei 2021. Ini estimasinya, tapi biasa estimasi itu dia bilangnya tuh kayak gini. 22 sampai 29 Mei. Nah, berarti barang Anda itu akan sampai di antara tanggal segini. Ya. Ada beberapa forwarder yang jarang kasih tahu. Anda harus nanya, ya, inisiatif nanya. Estimasi sampai Indonya kapan? Nah, mereka bilang ini. Dipegang kata-kata ini. Ya, kalau bisa di screenshot chatnya itu sama forwardernya. Nah, setelah ini, ya, kalau misalnya nggak nyampe, belum nyampe, itu yang akan disebut kompensasi. Mereka bakal kasih kompensasi. Nah, ini akan saya bahas di forwarder check berikutnya. Oke? Nanti aja. Nah, ini nih tanggal 26 April bakal nyampe. Tanggal 29 April beres loading. Ya, udah mulai jalan katanya. Makanya nanti nyampe di tanggal 22 sampai 29 Mei 2021. Nah, itu yang saya sebut dengan report progress barang. Gitu. Jadi, estimasi ini adalah salah satu report dari progress barang. Jadi jelas gitu, barang Anda itu di mana itu jelas gitu. Entah itu masih loading, entah itu masih belum penuh kontainernya, atau udah penuh, udah jalan, lalu kasih tahu ke Anda. Tapi beberapa supplier itu nggak inisiatif, makanya Anda nanya, barang udah nyampe belum? Nah, catat, nyampe nya tanggal berapa. Barang udah loading kontainer belum? Catat tanggal berapa beres ya. Setelah itu, dari situ Anda bisa menentukan estimasinya. Ya, pokoknya setelah loading kontainer itu sebulan deh, gitu ya. Sebulan dari loading kontainer. Gitu. Jadi sebulan itu bukan dari barang udah nyampe, bukan, tapi setelah loading kontainer sebulan setelah itu estimasi sampainya. Ya, itu estimasi sampainya. Nah, gitu aja sih ya. Kayak
Forwarder yang bagus harusnya mereka inisiatif ngasih tahu Anda. Tapi balik lagi, klien mereka juga kan banyak. Ya, jadi Anda juga jangan nyalahin mereka. Anda yang inisiatif nanya. Ya, inisiatif nanya. Oke, itu aja sih. Itu aja. Menurut saya itu udah jelas ya, udah cukup jelas. Forwarder yang seperti itu menunjukkan kalau dia itu punya service yang bagus, forwardingnya bagus. Itu saya bisa sebut bagus kalau dia udah ngelakuin ini. Oke? Kita akan lanjut ke forwarder check berikutnya di video saya selanjutnya. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.